Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami duo bro. Ya, Sebenarnya masih belum pede nyebut ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Masih bersama kami duo bro. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung juga di sini yang mau berbagi ceritanya ke kawan-kawan semua, ke gue juga gitu ya. Dan semoga cerita ini menjadi horor gitu ya. Karena sesuai dengan nama channelnya Ngobrol Horor gitu, kita jadi ngobrolin sesuatu yang horor-horor, yang diharapkan emang bener horor meskipun pada faktanya seringnya nggak horor-horor banget gitu ya Bro Ayung, kayak gitu. Jadi ya udahlah gitu, nggak usah panjang lebar, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Itu sarung baru ya. baru Kawan-kawan bisa cek ya di video sebelumnya, dia tuh nggak pernah pakai sarung warna biru. dipacarin kayak gitu. Ya enggak, ini biar yang lain tuh pada ngecekin satu-satu, kan view-nya nambah nanti. Iya juga ya. Iya Kita gitu. jujur banget ya. Itu baik. Nanti ya minta tolong dicekin ya kawan-kawan. Aku mendingan ngomong sendiri. Ini beneran nggak? Nggak ada yang baru-baru dipakai beneran ya? Oke. Jadi kawan-kawan kalau nemu sarung ini di video yang lain, sebutin nama videonya apa. Nanti kita kasih hadiah 100.000. 500. 500 ya? Oke, 500 lo yang bayarin. Tambahin, mendingan aku ngomong sendiri. iya. Kawan-kawan, aku sarungnya baru loh. Lo yang bayarin gitu ya. Ya. Ini sayembara ya kalau Sayembara, beneran nemu baik. ini. Oke. Oke Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riam atas waktu dan tempatnya. Sama-sama. Dan juga ini semua yang nyatanya banyak kan bawa sendiri ya. Ini fiktif. Fiktif bahas ya. Oke, aku mau nyapa teman-teman dulu. Agak canggung kemarin libur. Enggak sekarang gitu ya. Dulu mau nyapa teman-teman dulu gitu, enggak sekarang. Iya dulu. Ya wis, kayak gitu wis, gak apa-apa ya. Pokoknya aku mau nyapa teman-teman. Terserah gua aja gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa lagi dengan kami yang kemarin-marin katanya beliau Ki Buyut Mawantapa dan saya Restu Singgih. ya diamini banget seolah-olah Bing. Nah ini banget. kita ceritanya mau ngobrol seperti kemarin dan kami berharap obrolan ini juga akan seram ya Bi ya. Iya, akan harapannya seperti itu. Kita semua sama-sama berharap, kita semua sama-sama berdoa untuk keseraman Keseraman obrolan ini gitu ya. Ya walaupun pada akhirnya nanti banyak nggak seramnya ya tolong dimaklumi gitu ya Bi. Inilah kami sebisanya kayak gini. Iya, gitu. betul. Oke, kita mulai apa enggak nih Bi? Nggak usah, nggak Nggak apa-apa. usah. Ntar aja Iya, gitu. baik. Ntar-ntaran gitu. Iya. Oke Bi, terima kasih kemarin itunya Bi, kotak itu. Oh, udah dicobain. Aku sama teman-teman nih loh ya mau nyobain, baru Bro Tuyeng nyobain sedikit, yang lain habis sama teman-teman yang lain. Jadi katanya mantep ini, panas hangat gitu. Ini jadi satu produk ya. Wah, mumpung inget nih. Oh, kebalik. Ada Gingeromatic sumbu urip minuman serbuk wedang jahe serai. Ini kiriman dari salah satu kawan subscriber juga di Jogja, namanya Mbak Monika. Terima kasih udah ngirimin, dan nanti biasanya gue lupa gitu, suka ngasih informasi di deskripsi gitu ya. Barangkali ada kawan-kawan yang pengen nyobain juga, pengen berminat juga, nanti bisa cek di deskripsi video ini kayak gitu. Bungkusannya keren, di dalamnya menarik, ada juga stikernya. Oh, ada stikernya. Aku copot ditempelin ke termosnya itu Bro Tuyeng. Jadi kayaknya mereknya itu seolah-olah nyatu banget. Iya. Terima kasih Mbak Sapa Monika ya. Baik, aku mau mulai ngobrol ini Bi. Ini adalah sebuah kisah tentunya Bi. Kisah dari Mas Zaman Bi. Mas Zaman. Mas Zaman itu adalah pemuda 18 tahun. Dia itu putus sekolah lah. Paling SMP kelas 2 udah nggak sekolah lagi. Karena mengingat ya biaya zaman itu kan, di zaman itu belum ada kayak sekarang. Banyak bantuan dari pemerintah soal pendidikan ya. Semua harus sendiri begitu Bi. Sementara Zaman ditinggal bapaknya itu sejak umur 1 tahun. Bapaknya udah meninggal. Dia tinggal cuma sama ibunya seorang. Nah Zaman sendiri karena memang dia ini aku harus bantu ibu juga nggak selalu sehat begitu. Ibu udah tua, anak satu-satunya. Kalau dia kan umurnya 18 tahun waktu dicerita itu ya. Tapi ibunya udah lumayan tua, ada sekitar 60 sekian lah. Kalau misalnya Zaman sering berpikir gini, kadang-kadang ini sebenarnya ibuku apa nenekku begitu loh. Tapi dia nggak ada penjelasan dari siapapun begitu. Tapi karena memang kasih sayangnya ibunya itu ya sama persis, bahkan lebih dari orang-orang sekelilingnya lah, tetangga, walaupun itu tempatnya kan masih desa banget. Itu putus sekolahnya di apa? SD, SMP?
SMP atau kelas 2. S1 enggak? Jadi putus sekolah, enggak Putus S2 sekolah gitu. beneran. Enggak, jadi Nyebelin banget ya. Kenapa? Gue putus sekolah bro. Oh, lu putus sekolahnya kapan? Mau S2 nggak lanjut gitu. Iya, kenapa? Menikah dulu. Nyebelin banget. Iya. Itu SD ya? Dari iya, SD. Enggak, SMP. Oh SMP kelas mau 2. masuk. Oh SMP kelas 2 terus Sampai putus. kelas 2. Ya, guru tadinya sih banyak ke sana, nanti dibantu ini itu, tapi pertimbangannya zaman, aku kalau sekolah nggak bisa bantu ibu, begitu. Nah, Masalah waktu ya. iya, jadi waktu itu dan sampai cerita ini jadi kita share ke teman-teman, ibunya zaman udah nggak ada, gitu ya, udah meninggal. Oh udah meninggal. Jadi kan cerita di masa lampau. Itu masih ada gitu ya. Ya waktu itu masih ada. Jadi waktu itu pekerjaannya ibunya zaman itu sering diminta jasanya buat bikin dodol dodol jenang Jawa itu loh. Yang pakai wajannya gede, wali yang gede itu. Warnanya coklat. Warnanya coklat, biasanya dari tembaga apa kuningan itu ya, tembaga. Apanya yang Wajannya. Oh kirain itu yang dodolnya dari tembaga. Dodolnya dari tembaga, wajannya dari ketan. Iya maksudnya itu. Angel. Itu. Gue nanya yang warna coklat itu dodolnya kan. Oh iya betul. Bukan wajannya Bukan gitu. Lu wajannya. nyambungnya Aku ke pakai nyambungnya ke tembaga. wajan. Soalnya tak ingat dari rumah ini apa ya? Ini tembaga. Dari tembaga. Tembaga ya. Tembaga. Dan itu mahal biasanya. Mahal, tembaga itu mahal. Iya, itu dia sering diminta jasanya karena dia yang paling fasih, yang paling memang handal dari katanya, dari leluhurnya memang tukang buat Dodol. Itu tinggal menyisakan watinah namanya. Watinah sebagai seorang pembuat dodol itu praktis si zaman itu membantu emaknya, membantu ibunya begitu ya. Dia itu walaupun 18 tahun karena memang hari-harinya bergelut sama alam, kebun. Jadi dia kalau misalnya nggak ada kerjaan, orang-orang nggak ada yang minta jasanya ibunya, dia sehari-hari tuh ngumpulin kayu bakar ke kebun, dikumpulin ranting, pohon Itu nanti aja. buat prosesi masak. Prosesi Ini masak iya di dapur sendiri iya, masih pakai tungku iya, dan juga buat tadi kalau dodol biasanya disediakin sama tuan rumah yang memakai jasanya begitu. Tapi ini dia dijual, diiketin, dijual. Nah, Iya. samping desanya itu kan banyak yang bakar bata. Itu buat bahan bakar ke sana. Itu buat hari-hari kalau memang lagi sepi orang pesen dodol. Dan untuk sampingan Wakina sendiri banyak melihara unggas. Tapi jenisnya bebek, dia telurnya yang banyak diambilin dijual ke pasar begitu. Tapi entah karena Emang pasar ada yang mau beli gitu? apa? Dijualnya ke pasar gitu. Emang ada yang beli pasarnya? Pasarnya? Iya. Pasarnya enggak. Orangnya yang di pasar Orang ya? yang di pasar beli. Tapi Berarti enggak beli dijual telur. ke orang di pasar sana. Tapi enggak beli telur. Oh, belinya apa? Isinya telur. Isinya telur gitu ya. Kulitnya nggak dimakan ya. Kulitnya enggak. Nah, Bonus kulitnya. Berarti kita beli telur itu dapat bonus kulit. kembali ke cerita Bi. Sampai mana tadi? Ada yang ngomel-ngomel loh kita ngobrol kayak gini. Ya, Ada yang ngomel-ngomel. lumrah aja gitu. Tapi dimanapun cerita seram kecuali sendiri ya, itu pasti mantang. Kalau berdua ya pasti ada Pasti iya sedikit. begini. Ini kita natural aja sih kayak natural gini kan aja. kayak orang ngobrol. Dan emang nggak diserem-seremin juga sih. Emang sengaja. Sengaja biar nggak terlalu serem. Tadi juga ketemu sama badan sensor, Yung ingat, nggih Pak, jangan terlalu seram kayak gitu. Jangan bikin Indonesia mencekam begitu. Iya betul. Iya kan? Karena kita udah pusing cukup. Terus lanjut. Mas. Ini tapi karena mungkin perubahan zamannya. Tadi si pria itu namanya zaman itu. Ini perubahan zaman. Jadi karena kemarian orang-orang kan memang warga tambah banyak. Tapi seharusnya kalau hitung-hitungannya yang kalau misalnya punya gawe itu ya kan masih makin banyak orang bikin pesen dodol minta jasanya Wakina dan zaman ke sana. Tapi kenyataannya makin banyak orang ngawinin begitu. Tapi permintaan makin berkurang. Karena tren kali ya, trennya berubah dan mereka kan lebih suka yang praktis-praktis. Suka ke kota ke sana terus pesen di sana udah jadi nggak repot-repot. Biayanya juga nggak terlalu banyak. Dan ini supaya cepat mistiknya kita percepat. Singkat cerita di waktu itu zaman dan Wakina hampir mau, entah itu kenapa, itu juga jadi pemikirannya zaman dan kadang diobrolin sama Wakina. Iya iki sepi man, iki memang sepi. Wisuwi iki sepi jarang-jarang tapi nggak kayak gini banget.
Ke satu sore dia ngomong kayak gitu sambil ngitungin telur, ngomong sama Zaman. Mas sudah apa sih mak? Enggak, orang pesen kok iki mau setahun nggak ada orang minta kita itu bikin dodol sama sekali. Nah itu pancinya nyampe wajahnya nyampe udah bulukan begitu. Tolong dibersihin man nanti man sore. Siapa tahu kalau udah dibersihin ada orang pesen. Siapa tahu ngambek itunya ngambek nggak dibersihin kayak gitu ya. Ngomongannya orang tua waktu itu. Ya ma nanti kalau udah naruh kayu, udah beresin kayu. Nah setelah ngingetin kayu itu semua beres, Zaman mikir juga Bi. Padahal emang sepi, emang udah tadi diungkapin ya, trennya udah berubah dan lain-lain. Orang udah mulai bikin yang pesan yang praktis-praktis. Tapi mungkin juga ya kalau ucapannya mamanya begitu, biasanya ucapan ibu adalah doa. Akhirnya diturunin kan, dicantelin Bi. Jadi rumahnya itu masih keripik, masih keripik apa ya, anyaman-anyaman dari bambu itulah, dan tetangganya kan jauh-jauh banget waktu itu kan, itu dekatnya kali, di belakangnya juga itu naro wajan itu karena spesial, itu nggak ditaruh di mana bawah di dapur enggak, tapi di dekatnya kamarnya, di samping kamarnya ibunya, benar-benar dicantelin spesial begitu, sama spatulanya ini nggak boleh diutik-utik. Spatula itu apa? Ininya Yang buat ngaduk. iya, apa sih namanya Skopnya. itu ya? Skop iya kalau gede banget ya. Tapi kalau misalnya memang ada tetangga dekat yang mau pinjem, itu bukan ini yang dipakai, ini pusaka. Iya, yang dipakai yang cadangannya gitu ya. Jadi ini khusus kalau ada pesanan dipakai. Ini benar ditutupin pakai koran, sama bukan koran, kertasnya semen, ditutup semua begitu. Tapi udah pada buluk atasnya. Akhirnya hampir mau maghrib. Mau maghrib itu Zaman, ibu di mana ini ya, biasanya kan jam segini belum berangkat ke musola. Musolanya juga jauh, dia harus jalan kaki setapak begitu, nanti ketemu gang kecil baru jalan lagi ke musola. Ini biasanya belum berangkat kok, emak udah berangkat. Oh iya, aku mau bersihin ini. Itu dibawa ke belakang karena debunya mungkin banyak, jadi dipawon begitu ya. Sadu banget, ada tungku-tungku, masih ada bekas arang-arang yang nyala begitu ya Bi. Dia bersihin pakai serbet ininya sendirilah, bekas pakaiannya sendiri, disepet-sepet begini. Terus anehnya yang baru pertama dia baru ngambil dari atas begitu Bi, beratnya nggak segitu Bi, biasanya nggak segitu. Ini kok berat banget sih, apa wajan tadi ya, kok ya Allah kok ini berat banget ya, kayak biasanya kayak aku gendong itu seolah-olah berapa wajan dijadiin satu, bener-bener melenet begini nyampe ditaruh di pupunya dia, di begini bawaannya Bi. Ini kok berat banget, tumben banget ya, kok kayak gini. Tapi apa aku kan seharusnya makin gede makin enteng, ini mau setahun gitu, kok berat, apa aku yang lupa, emang berat. Akhirnya dibersihin, di belakang disepet-sepet begini, masih bagus. Kadang-kadang di ting 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 begitu kan, bunyinya masih ini banget kan, karena bahannya beda sama yang tadi, yang cadangannya begitu. Itu tahu-tahu dia lagi bersihin udah halus banget, dikasih minyak sayur Bi, dilap-lapin begitu mengkilap. Itu dia itu ngerasa kayak ada desiran angin dari arah belakangnya dia. Berarti duduknya itu ruang utama pawon begitu ya. Itu nangkring di ada apa ya, bambu yang segini di pintu buat ngalangin biar kayak hewan itu nggak loncat ke situ. Nongkrong di situ, itu dari arah sini tuh ada kayak desiran angin begitu Bi. Kok aku merinding, nggak biasa-biasanya. Ini tempat tinggalku kebun, aku biasa yang malam keluar jam berapa aja. Pernah ngeliat pocong, lihat ini nggak takut. Kok ini aku merinding dan takut, apa ya? Sorry, batuk Bi. Minum dulu Bi. Berarti bukan merinding dia itu. Apa? Batuk. Zaman. Di zamannya. Nah itu sekali lagi Bi. Nah itu ini kok aku kok merinding begini, nggak tahu-tahunya, nggak pernahnya begini. Ya pernah tapi nggak di dalam rumah kayak gini. Pas dia itu apa gara-gara tadi ya wajan berat, apa hubungannya gitu. Tahu-tahu dia nggak nyadar dari tadi itu pintu belakang itu hampir lempeng kayak pintu yang tadi yang dia dudukin. Jadi rada nyerong begini. Di situ itu buka ngomplong Bi. Itu pintu belakang yang ke arah kebun gitu. Iya. Sorry.
salah kopo aku iki. Nah itu di pintu belakang tadi itu seperti ada dia ketarik ke arah situ. Kok apa mak lewat sini? Pantasan aku nggak tahu dia keluarnya dari mana. Tahu-tahu biasanya kan dari depan. Apa itu dia musola dari situ gitu ya. Ini pintu diliatin, kok aku makin ketarik. Angin tadinya kecil kok gede, sementara di belakang kan banyak kan pohon nangka. Anginnya tadinya segini terus jadi gede. Iya, jadi gede begitu. Ya desirannya Oh, desirannya ya. Desirannya makin gede. Nah itu di belakang adanya pohon-pohon nangka, pohon pelem apa mangga. Itu kan pada kering kayak di film-film itu, kayak gitu. Kayak pakai kipas gitu. Iya kayak pakai kipas. Itu pas di depan pintunya tok tapi kayak pada gitu beak begitu ya. Lama-lama diliatin kayak ada wujud di situ tuh nampak dari tipis kayak angin begitu nampak bentuk suatu sosok dan sosok itu bentuknya man dari belakang, aku panggilnya Wak sekarang. Wak dari belakang apa dari bawah apa dari atas Wak? Zaman sekarang aku manggilnya, itu kan masa lalunya dia. Dari bawah dari bawah nempel tanah, nggak tahu aku nggak perhatiin, yang jelas bukan gaun ya, jarik kan dia ngomongnya, jariknya agak panjang itu kayak ngeser ke tanah. Itu makin nampak ke atas, jariknya sing koyo keris-keris kena tumpukan ngono lho. Ya wis jarik gue lah aku bilang gitu. Itu teges makin lama ya ada ikat pinggangnya begitu, bengkungnya aneh. Itu makin ke atas, ya Allah kembenan begitu ya. Kembennya apa hijau-hijau, biasanya kan hijau, enggak hitam. Katanya kembennya hitam, bajunya yang hijau katanya. Itu luar biasa, cantik banget, muda banget, kulitnya nggak kayak kulitmu, nggak kulitnya artis, enggak. Angel kataku, cantik banget pokoknya, cantik banget. Kalau sekarang di Riam Biru packaging ya, di ngobor itu kayak gitu, cantik banget, koyo manten aku nyebutnya itu, kok ada manten di sini gitu, mantennya sopo ayu temen, mantennya siapa kok cantik banget begitu, kok berdiri di situ. Tapi aku nanya kayak gitu yo malu, aku ngelihatnya kan pelan-pelan emang wujud gitu kan. Dia tahu-tahu ya Allah orang kok bisa cantik banget begitu, kulitnya kok kayak gitu beda. Jadi katanya kuning ke putih-putih gimana, bersih banget katanya. Itu matanya juga lebar lentik begitu. Dia senyum ke arah zaman itu. Kamu takut? Wah takut waktu itu Wak. Enggak, adanya orang cantik takut gimana gitu. Aku malah mendekat, tapi bukan mendekat jalan ke arah dia, cuman geser ke depan. Kayak aku ngerasa nggak sopan loh duduk nangkring begitu. Itu mendekat ke arah dia ya satu langkah, disingkirin ini wajahnya gitu kan. Terus jenengan siapa digituin, masih ngomong jenengan Pak. Iya wong kotone piyayi kata, kelihatannya piyayi, makanya aku bilang jenengan siapa. Dia cuman tersenyum, katanya gini ngomong, Man kamu hati-hati ya Man, jangan mudah silau sama mata, pandangan mata, katanya begitu Pi. Dia ngamanatin kayak gitu, hilang nih pasti celing gitu. Enggak dia jalan ke arah belakang sana. Ke arah belakang tuh mana? Ke arah kebun. Berarti puter badan. Badan. Iku gegere katon ngene ne yung mulus nungmen katanya gitu. Ayune banget ayune ke sana. Kayak ada yang ngiring tapi aku nggak jelas, jadi di belakangnya bayang kayak orang bawa macem-macem lah, kayak pengawalnya itu nggak jelas, itu pias ke sana. Anginnya kencang lagi, anginnya nggak ada, tapi tahu-tahu hilang. Tak pikirin sambil bersihin wajan, kita bersihin lagi, dilapin lagi. Akhirnya karena kan ini nggak ada yang pakai ya, dibungkus lagi pakai kertas, udah dibersihin, dibalik kertasnya Bi, dicantelin lagi. Ini enteng Bi. Loh kok ini enteng ya? Nggak lama ibunya habis sholat maghrib beneran dari musola pulang. Loh kamu kok tumben-tumbenan jam segini, biasanya tadarus katanya ibunya, habis sholat maghrib tadarus. Kok kayak ada yang dipikirin teman gitu. Enggak Mak, aku mau cerita Mak, ada pengalaman tadi aku ngeliat sesuatu. Lihat apa? Pocong. Iya, paling pocong, paling ini mah biasa katanya, makanan sehari-hari kata dia begitu. Enggak Mak, tadi ada piyayi, ada manten Mak. Ada manten ayu banget modelnya nenek ngomong. Lo ngomongnya apa? Kayak emaknya itu udah familiar Bi. Enggak kaget, enggak sama sekali enggak. Ngomongnya aku suruh hati-hati, nggak boleh silau sama pandangan mata Mak. Oh ya wis, itu saya kata itu bagus. Kalau amanat mau dari siapa aja yang baik-baik ya ambil.
Loh, Mak kenapa nggak kaget? Aku nggak kaget, aku udah pernah kayak udah ngerti siapa dia. Tapi dia coba buat penasaran ya, Bi, buat nanyain, Mak siapa sebenarnya siapa, nyampe mamanya udah tiduran kan kamarnya beda. Marahin lagi, Mak tadi itu sebenarnya siapa sih, Mak? Engkau ngerti dewe katanya gitu. Terus tidur. Itu pagi-pagi sekali, Bi, sebelum subuh malah, sebelum subuh. Mereka tidur ya, sebelum subuh itu ada yang ngetuk pintu, Bi. Ada yang ngetuk pintu. Pintu mana? Pintu depan. Ada yang ngetuk pintu depan. Itu Manya udah bangun sebenarnya. Dia udah lagi ngeracik kayak nasi bekas, terus itu dedak buat ini kan. Bebek. Buat bebeknya. Tahu anaknya udah bangun juga. Man, nengarap ki ono wong, katanya begitu. Di depan ada tamu, di depan ada orang. Mak aja yang buka, jam segini siapa sih? Udah buka aja. Kamu yang buka. Akhirnya Zaman menurutkan patuh. Dia ke depan, di depan dibuka pintunya, Bi, krakek. Kan pakainya bambu begitu karena ya. nggak dikasih oli ya? Enggak, itu bukan oli, Bi. Karena pakai karet bambu, ya? Kayu sih. Oh, kayu. Oh, Iya, kalau di ini ada karet. Kasih minyak sayur itu nanti enggak. Kalau minyak sayur enggak bunyi. Mungkin nanti bisa diomongin. Iya, diomongin sama ya. Pak Zaman. Nah, nanti Pak Zaman. Kalau bunyi krakek itu cukup kaget juga Zaman ngelihat siapa yang datang, karena dia nggak kenal sama sekali. Biasanya dulu-dulu memang sering ada orang pesan dodol begitu ya. Nanti Manya mau dibawa kemana hari ini buat ini jasa dodol gitu. Tapi biasanya ada yang kenal, ada colok orang kampungnya gitu. Iya, tapi kan kali ini nggak ada. Sebentar. Sendirian, Bi. Terus. Kali ini nggak sendirian. Aku kan penasaran nama cerita kayak gitu. Wak, ini rokok dulu, nanti ceritanya santai aja biar dia nyaman gitu kan. Enggak, itu sebenarnya settingan kan, emang lu mau nyalain rokok aja, lu bilang kayak gitu. Apa iya? Iyalah. Kan di sana juga. Di sana juga ini iya. barengin kan, Pas jadinya barengin. kan pantas gitu. Rokoknya juga kebenaran kretek sama. Disambung-sambungin gitu ya. Iya. Terus. Nah itu akhirnya, loh yo, tak inungnya kopi ini dhisik. Nah terusannya piye? Dia belum minum, aku udah nanya kayak situ kan. Gentian. Iya, kayak gitu. Lo terinspirasi sama Inspirasi. gua ya. Dia belum minum, aku tak tanya. Urung dinung. Ya udah minum dulu. Sebentar, aku bilang gitu. Ini lagi rame, Wak, aku bilang gini. Akhirnya dia itu nyeritain kembali. Itu yang di depanku itu datang, sosoknya kayaknya bukan orang miskin. Lah emang di lingkungan ya dulu kan sini banyak kan orang miskin semua, jauh-jauh tempatnya, rumahnya aja masih pakai bambu. Orang sederhana semua lah ya. Orang sederhana bisa dibilang itu kok pakainya bagus, piye, minting katanya. Ini pakai apa BSK apa? Gue boleh nanya nggak? Iya. Laki-laki perempuan lu udah nyebut beskap ya? Cewek ya. bukan beskap ya. Tapi beskap kejawen namanya apa? Kebaya ya? Kebaya. Iya, pasangannya beskap ya. Itu pakainya minting kebaya katanya, kebaya aja. Kebaya minting. Iku usianya sarser sama mamaku. Berarti 60-an tahun? Enggak gimana katanya sama mamamu. 70 malah ya. Enggak. Dia tua tapi cantik, tapi muda begitu loh. Wong terawat piye sih katanya, kayak artis katanya gitu. Jadi ya sih ngene-ngene kan orang seadanya tak ceritanya. Masih ngono-ngono gitu katanya. Masih kayak gitu banget. Nah, aku waktu itu bujang, tapi belum ngerti lah, orang dulu nggak pikirannya saru kayak bocah sekarang enggak katanya. Sekarang saru lebih katanya Saru. Zaman. Nah, itu loh, ibu siapa? Dia nanya begitu, ibu siapa? Dia cuma senyum. Aku mau ketemu makmu katanya. Mau ketemu mak. Ya udah masuk. Ini tumben kadingaren kata Zaman. Ini belum subuh loh, Bu. Iya, tapi aku buru-buru. Dia itu ramah tapi kayak menyimpan kesedihan yang dalam banget di mukanya. Cantik tapi kayak lagi penuh beban gitu kata Zaman. Nah akhirnya, Bu, ayo masuk. Tapi ya keder iki piye mau dibawa masuk, rumahnya berantakan. Ada tembelek bebeknya juga, Bi, di bawah-bawahnya kan enggak pakai ini kan, enggak pakai upin. Pupuk itu. Apa? Pupuk apa? Rumahnya penuh dengan pupuk. Oh gitu. iya. Bunga tanah lah gitu Bunga ya. tanah, kembang tanah. Kembang tanah. Kira-kira, Sopo sih, Le? Mak enek tamu tapi ora gelem lebu, nggak mau masuk katanya. Nanti judulnya kembang tanah aja gitu. Kembang ya. tanah. Nggak nyambung nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Tapi bagus kembang tanah. Nggak apa-apa, kayak kemarin aja pada bukan kayak nyambung. Iya bener. Suka-suka aja ya. Suka-suka aja. Nah itu akhirnya keluar emaknya, tapi kayak dia semacam
siap gitu loh Bi, ada tamu kayak siap. Udah ngerti gitu ya. Iya, padahal nggak cerita ke Mas Zaman, tapi menurut Zaman kayak emakku itu ada siap, udah mau ada tamu, besok mau ada tamu gitu. Iya udah ngerti gitu. Jadi pakaiannya tadinya kayak apa namanya jari diginiin doang gitu, namanya orang tua dulu ya, itu rapi, pakai baju, pakai kerudung yang diginiin. Oh udah datang jenengan, udah datang kayak gitu ngomongnya Bi. Lu Zaman kan cengok, maksudnya ini orang kok pada kenal, aku ada yang miss, ada yang nggak diceritain ke aku lah, kemarin yang nampak itu siapa juga. Itu akhirnya mereka ngobrol di depan, man kowe mlebu gawe banyu katanya, kamu masuk bikin air. Emang air bisa dibikin? Oh iya, itu kan idiom apa ya, itu susah ya. susah. Iya, Bikin minum gitu kali bikin ya. minum mau dibikin ya. Iya, masih bisa sih. Kalau Bisa, bikin air itu susah. Nah itu akhirnya Zaman ucruk-ucruk, tapi penasaran, hatinya penuh tanya, ini makhluk siapa? Di waktu itu di kampungnya dia nggak ada yang orang serapi itu, apalagi cantik, tua tapi cantik. Ini siapa ya Mak, kok nggak ngomong sebelum-belumnya? Apa orang mau pesen dodol? Jangan-jangan. Tapi enggak, biasanya kan ada colok orang situnya Bi. Akhirnya dia bawa air keluar. Colok itu broker gitu. Brokernya, perantara biasanya. Iya, siapa tahu ya ada yang enggak ini ya Bi. Nah itu keluar bawa air, pakai nampan begitu, tapi adanya air putih jam segitu Bi. Itu pun dari gogok tanah yang dingin banget, itu kan enak ya. Enak itu, yang dalamnya udah lumutan. Udah lumutan. Itu bawa, tapi dia itu pintu buka, yang aneh dia tuh mau ngelangkah begitu nggak bisa Bi. Mau ngelangkah keluar pintu itu nggak bisa. Mau keluar pintu ke arah mana berarti? Itu luar, jadi ada balai-balai dari bambu juga. Kalau sekarang biasanya dari bambu apa tuh yang coklat gitu ya. Itu duduk di situ mereka berdua. Itu dia mau keluar, itu mau ngangkat susah Bi, kayak ada yang gandulin. Di belakangnya ada yang gini. Tamunya itu berarti duduknya akhirnya di teras. Di teras kan nggak mau masuk Bi. Tadi mungkin banyak ada kembang tanah. Iya, kembang tanah mungkin. Tapi kayak memang benar di setting semua. Ini aneh banget. Tadi sore aku ngeliat begini, loh ini kok susah. Tapi dia berusaha ngeden-ngeden begini, si air tetap tenang Bi. Air tetap tenang, harusnya ya kecak-kecak begitu ya katanya. Itu air tenang banget. Di belakangnya kok ada yang semacam ada yang megangin apa Wak? Enggak, aku kayak berat aja begitu. Tapi aku nggak bisa nguping obrolannya mereka. Padahal itu cuman 1-2 langkah. Iya, sejengkal lah ya. Temen mereka ngomong tapi aku nggak bisa nguping. Tahu lama-lama pas ibunya ngomong gini, man banyune gitu, itu enteng Bi keluar. Baru bisa keluar. Wah aneh ini, kayak ada yang disembunyikan sama ibuku gitu. Akhirnya dia itu naro tadi nampan tadi, Bu monggo diunjuk, monggo diminum. Terima kasih. Iki si Zaman ya, kenal Bi. Si tadi ibu-ibu tadi iki si Zaman. Zaman itu vokalisnya ini Slam. Oh iya benar. Zamani ya. Benar, Zaman vokalinya Slam. Itu dulu tak apalin bolak-balik. Hafal banget. Ada dasarnya aja sama dengan itu. Udah lanjut. Oke. Ya, terus tadi sampai mana tadi? Monggo diunjuk. Ini Zaman ya. Iya, ini baju gogok ya. Digituin, ini air gogok adem banget gitu, diminum. Ditaruh lagi plak utuh Bi katanya. Airnya nggak kurang katanya. Zaman kaget lagi tapi ngeliat ibunya katanya cuman jangan melu-melu katanya, jangan banyak ngomong, udah diem. Itu kayak dikomandoin diem aja. Zaman itu nggak ada, waktu itu jangan zaman ya, itu belum kenal rokok Bi. Anak seusia itu cuma nurut manut ngeliatin, masih nggak pakai baju atasnya ya, cuman pakai sarung doang. Ibu tuh ngapain, ini siapa, minum kok nggak habis, diminum tapi segitu aja. Terus dia cuman senyum, ibu-ibu tadi, ikut ibu ya nanti ya, ngomong kayak gitu. Makan daerah ibumu ya, aku melu ya, kayak gitu. Itu Zaman akhirnya udah masuk, kamu masuk. Zaman di sini penasaran banget, nyampe di baliknya ini tembok, digini-gini dia ngomong apa? Nggak kedengeran, nggak ngerti ngomong apa. Itu tahu-taunya ibunya masuk. Itu katanya udah pulang. Dia cuma dengar suara kayak depok kayak ada langkah kaki kuda lah kayak gitu. Keledai. Kuda. Kalau keledai nggak keren nantinya. Ada tak selipin, ada yang lucu Bi. Aku kan tadi iseng-iseng buka WA gitu. Balapan kuda. Balapan kuda kan bisa dikendalikan. Balapan zebra Bi. Zebra itu susah, udah mau deket sama
finish bisa balik lagi blendreng loh Bi. Zebra itu adalah binatang yang nggak bisa dijinakkan. Iya, susah banget aku lihat itu. Aduh, geli banget. Ini balapan apa? Kenapa zebra itu nggak dipelihara? Karena nggak bisa dijinakkan. Karena nggak bisa dijinakkan. Oh, itu. gitu ya, Bi. Itu. Pantesan dibikin balapan buat lucu-lucuannya ya, Bi. Iya, makanya dia nggak bisa diatur, pokoknya rebel aja. Sekarang PDW finishnya udah di sini kok muter kemari, orangnya pada jatuh gitu. Ini intermezzo aja sambil mikir tadi Nggak apa. apa-apa. Ini ada ilmunya kan. Zebra itu adalah salah satu binatang yang nggak bisa dijinakkan. Betul. Yang lain bisa, tapi zebra, hyena masih bisa. Zebra itu nggak bisa. Hyena masih bisa. Hyena masih Keledai bisa. masih ya? Singa masih bisa. Keledai masih bisa. Cuma zebra itu yang nggak bisa. Bahkan yang karnivor gitu ya. Dan harimau. ada yang sangat nggak bisa dijinakkan lagi, zebra cross. Bi. Iya, zebra cross itu susah. Disuruh pergi ya situ aja. Itu lanjut ke cerita. Akhirnya ditungguin zaman akhirnya sholat subuh. Habis sholat subuh meneng aja di sajadah. Kok ibunya nggak nyamperin buat cerita itu tadi ada apa? Geser lagi dia ke ruang tengah. Ibunya nggak nyamperin juga. Akhirnya ke belakang nemui ibunya yang lagi masak air. Lagi nggodok banyu ya, lagi masak air. Apa? Katanya mau takon apa? Mau nanya apa? Iya, katanya dia cengar-cengir. Itu siapa sebenarnya mak kok kayak gitu? Kenapa juga kenal aku? Enggak, orang mau pesen dodol katanya begitu. Jawabannya santai banget. Orang mau pesen dodol. Kapan? Nah, aku kan ini ngomong kemarin udah ngomong suruh dibersihin. Nanti siapa tahu ada yang pesen. Itu bener ada yang pesen. Kamu besok bantuin ya, Lek. Katanya nanti jam 9-an lah kalau udah matahari ini bisa mene katanya kan masih pakai kayak gituan nggak ada jam. Ada sebenarnya tapi dia nggak punya. Itu lebih enak kalau ngomongin segini. Iya, mataharinya udah miring beginilah. Kamu siap-siap bantuin emak ya. Mak, itu kemarin ininya berat loh. Enggak berat kata siapa. Iya, lama-lama nggak berat, wis nggak usah dipikirin. Terus kamu yang lihat tadi nggak usah pikirin. Itu orang mau pesen dodol pokoknya. Nanti ada yang jemput. Itu mereka siap-siap pagi itu Bi, udah disiapin. Loh, iki alat-alatnya apa? Alat-alat yang penting bawa wajan sama ininya, spatulanya. Udah yang lain udah disiapin semua di sana Bi. Itu nanti ada yang jemput, pokoknya detiknya matahari semene, serengenge semene. Itu tapi kamu jangan keluar pokoknya di dalam. Emang aneh banget. Biasanya kan dia apa beresin kayu atau ke depan kan yang apa tandurannya disirami gitu kan Bi. Itu nggak boleh itu keluar. Maksudnya nggak boleh keluar tuh Nggak boleh keluar rumah hari itu. Iya, selama si ini belum jemput Bi. Itu benar-benar mereka berdua di dalam, katanya banyak wirid, banyak apa kayak gitu katanya. Nah itu lama-lama ada suara kaki kuda lagi Bi, derap kaki kuda lagi. Wis jemputannya wis teko katanya gitu. Jemputannya udah ada. Keluar itu bener Bi. Ada kereta kuda, tapi nggak yang kayak di film-film itu yang kencana tuh, enggak kayak yang di sini loh Bi. Dokar Biasa sederhana, dokar sederhana. Jarananya apa kudanya ya biasa, dokalnya biasa, klopot lah bisa dibilang begitu. Kotor gitu biasa. Kotor iya masih biasa. Itu jemputannya. Loh, mak kok rapik sampai kayak gitu. Sampai kok rapik kemarin kayaknya ada kuda bayanganku wong piyayi kayak gitu. Bisa cekakan ngomong katanya. Bismillah aja Talbut kita berangkat. Kita harus ini tugas katanya begitu Bi. Tugas apa? Orang namanya orang minta tolong jasa ya dibayar, tugas apa? Wis pokoknya kamu harus banyak belajar. Ini emak harus ngelakuin ini gitu. Naik itu dibantuin ada yang turun. Jadi ada kusir satu terus ada ibu-ibu tapi pakainya biasa Bi. Itu turun, itu ikut membantuin bawa spatula itu. Naiklah ke atas, mereka naik ke atas, itu naik ke jalanan tadi. Itu zaman bener-bener blank. Di depan rumah kan cuman ada jalan setapak. Iso-isone masuk ke situ banyak pohonan gitu loh. Itu dia engah ketika udah ketemu jalan gede. Jalan gedenya pun bukan jalan kampungnya dia, Bi. Beda ya. Tapi ada di pinggiran kayak kali gede gitulah. Tapi rumput semua. Itu zaman, loh kok ini jalannya jalan gede? Lah tadi kenapa dokter bisa nyampe ke rumahku? Itu dia mulai bergelut sama pikiran sendiri. Dia ngeliat ke emaknya. Lagi-lagi emaknya cuman kayak gini, seakan-akan mengerti semua. Jangan banyak nanya. Jangan banyak nanya. Seperti tahu-tahu entah kenapa kali zaman aku iku yang waktu gue langsung hawane iki ngantuk banget.
Ya kayak biasa-biasanya orang pagi kok ngantuk. Aku ngantuk, pules tahu-taunya di atas dokar itu. Tahu-tahu udah nyampe dan aku posisinya udah turun, udah duduk. Itu lagi nyender, duduk kayak apa ya, meja-meja rotan begitu dan rame orang lah di sananya. Itu alamnya sama, beda nih mesti tak bercandain begitu. Alamnya beda, lebih kebon lagi katanya. Tapi di situ rame, bener-bener ada kayak musik orang udah gawe, tapi gendingan, musiknya kayak gitu, Bi. Ya belum rame-rame orang banget lah. Nah itu aku dibangunin sama emak katanya. Ini mana wajahnya mana? Wajahnya nggak tahu dibawa mas siapa katanya, udah disiapin pokoknya. Nah terus akhirnya mereka itu jalan, diajak jalan sama yang nyambut mereka. Itu ada berapa orang, ibu-ibu semua. Itu Doro nanti minta ketemu dulu katanya. Di mana? Di ruang sana. Itu ada bangunan. Ini modelnya kayak udah plesteran kalau sekarang, tapi batanya kelihatan begitu loh. Sap-sap batanya kelihatan, itu belok letter L begini. Tapi sebelum itu melewati kayak pawongan dapur, tapi lebih bagus dari dapurnya Zaman. Lebar. Itu Zaman sempat berhenti. Di situ suaranya di dalam, banyak suara glotak rame di situ. Terus ada suara kayak ringkikan kuda, suara anjing seperti itu ya. Itu di dalam rame. Zaman berhenti, itu ada bolongan sedikit. Itu melihat di dalam. Itu banyak anjing, banyak kuda di dalam, Tapi posisinya mereka kayak sibuk-sibuk nggak tahu. Jadi banyak kelapa yang lagi dipecah-pecahin, Kelapa kering yang udah dikulitin itu banyak banget kelapa di situ. Itu lagi dipecah-pecahin, terus ada ember-ember besar begitu ya. Loh ini pada kami hewan semua di dalam begitu. Tapi emaknya lagi-lagi kayak gitu. Itu jalan, katanya nemuin seseorang. Iki kapan arep mulai? Terserah jenengan aja kata emaknya Zaman. Nah itu dia balik arah. Nah, tempatnya mau anunya di mana? Di balik ruangan itu, di balik bangunan itu. Itu kebun-kebun tapi kebanyakan pisang, kebun pisang begitu. Napas sedikit ya, boleh? Boleh. Durasi, bro. Durasi. Masih panjang, Bi. Masih ada banyak. Nah, tarpolin ya, Bi ya. Tarpolin singkat cerita, namanya orang bikin dodol itu kan biasanya ada tungku. Kalau yang modern dodol versi tradisional tapi dimodernkan, tungkunya dibuat pakai tanah liat, dilebar. Kalau dulu enggak, pakainya pongkornya pisang kelutuk. Itu tahu-tahu di samping wajahnya itu udah di atas pisang lutuk yang 3 begini, bonggolnya udah di atas itu, Dan Zaman diantar sama emaknya, ayo kita ngambil kelapa itu, yang kerja udah siap apa enggak, masuk ke ruangan tadi tahu-taunya orang semua, yang tadi Zaman melihatnya itu kuda sama anjing, ya ada makhluk yang lain lah, pokoknya hewan begitu. Itu mereka ada yang lagi meresin, lagi mecahin kelapa, piye wis siap kabeh katanya begitu, udah siap semua enggak, siap bu, udah pada ini banget. Tapi buat Zaman ini rame-rame tapi nikahnya mau di mana gitu loh. Nikahnya di mana nggak dikasih ngerti, Nah, rumah itu kayak sekarang itu kayak gudang lah begitu ya. Di depannya itu nggak ada rumah utama. Itu di seberangnya cuma kali begitu aja. Tapi itu rame orang di situ lagi nyiapin buat bikin dodol. Nah, itu orang berduyun-duyun gotong-gotong begitu ke dekatnya tadi, bejana tadi ya, wajan tadi. Itu nyiapin santannya kan, gula abangnya, gula merahnya udah dimasak dulu biar hancurnya cepat begitu ya. Itu mereka bener-bener sikap-sikap banget loh, kayak udah apal fasih bikin kayak gitu. Cuman butuh alat sama emaknya Zaman, dia nggak repot, cuma ngomondoin doang. Yang paling aneh kata Zaman, yang dodol itu kan diaduk, makin lama makin berat begitu. Orangnya sama persis Mas Ayung katanya. Yang ngaduk buka baju, orangnya tinggi gede, semua badannya bersih, mukanya sama semua, katanya. Ini makin keder katanya, rewangi apa kata ibunya, rewangi apa kayak dia nggak bisa nemuin apa yang bisa aku pegang, semua itu udah dipegang semua, kata seolah-olah kayak disuruh liatin doang. Nah itu cuman ada sepersekian setelah mau habis mau selesai jadi, itu kan dari paginya sampai sore baru matang begitu ya. Itu 1 kuali doang bikinnya,
katanya buat syarat, kata emaknya begitu. Dari jauh, dari tadi dia sering lihat ada perempuan dari jauh begitu, Bi. Perempuan cantik, terus pakaiannya biasa lah, bukan dari kalangan ningrat, seolah-olah seperti itu. Sering ngeliatin Zaman. Itu akhirnya Zaman karena memang gak ada kerjaan, gak ada apa, ibunya juga sibuk nyelintis, nemuin tadi cewek tadi. Itu siapa tahu bisa ditanya ini aku di mana dan ini tentang apa gitu. Nah akhirnya bisa nemuin cewek tadi. Cewek itu tadinya mau lari tapi dipanggil, Mbak Yu begitu. Iya, dia seperti itu ngomong, pegangan sambil pegangan pisang yang kecil itu, masih kecil itu. Mbak, ngapunten. Iya Mas, ada apa? Situ kok dari tadi kayak ngeliatin aku. Pas dia ngomong kayak gitu Zamannya, serta merta itu berubah cepet banget katanya. Itu bukan cewek yang packagingnya biasa, tapi yang nemuin tadi di awal dia mau berangkat. Katanya itu jadi seperti itu lagi. Nah, kamu jangan heran, aku siapa, katanya begitu. Loh, jenengan siapa? Aku ya putri, aku ya ratu, tapi jenengan siapa? Nggak usah tanya aku siapa, yang jelas aku tiap hari sama kalian, kata dia begitu. Tiap hari sama kami, setiap hari dari zamannya Mbak Buyut kamu semuanya. Nanti tanya sama ibu kalau ini udah selesai. Tapi kamu ingat ya pesanku begitu, Bi. Nah itu setelah, tapi ini nggak ada jawaban yang bisa ini buat si Zaman itu. Akhirnya ini di mana? Aku ngerti di mana gitu. Dia udah sana balik lagi sebentar lagi. Kamu tugasnya ibumu selesai. Bener, mereka balik ke situ. Udah diwadain kayak ada bejana-bejana tapi modelnya ceper-ceper, Bi. Dapat kayak 2 tampian gede begitu ya. Itu ada yang jemput kayak orang resmi lah dari sana, tapi arahnya nggak tahu dari mana, pakai kereta yang bersih, tapi kuda tapi dokar tapi bersih bagus begitu ya. Itu dia datang ke situ, ada pengawal 2, seperti ada orang-orang yang pakai tombak, pakai apa ya, kayak orang zaman dulu kata Zaman begitu. Dan tadi ibu-ibu yang tadi yang kemarin minta dibantuin, minta bantuannya begitu ya. Itu yang lain kok pada sepi, pada kemana gitu loh, kata Zaman. Ini pada kemana tadi kok banyak, kok tiba-tiba sepi. Ketika ini udah jadi, itu dia ngucapin makasih si siapa ibu-ibu tadi. Nah ngomongnya akrab sama ibunya, undangnya nah doang. Nah tugas kamu udah selesai katanya, dan semua pendahulumu juga seperti ini. Ini setiap tahun memang harus begini, dan kamu sebagai imbalan ini Zaman kan udah sebesar itu. Zaman mau taruh di sini apa mau pulang sama kamu kayak gitu, Bi. Zaman bingung mau taruh di sini maksudnya aku apa, aku siapa kayak gitu, Bi. Nah ini kalau memang Zaman mau pulang ya monggo, kalau mau di sini ya monggo, sama aja nih rumahnya Zaman, katanya begitu. Nah itu akhirnya Zaman ngomong, aku maksudnya apa, maksudnya apa? Udah Man, nggak apa-apa. Zaman sayang sama ibu kan, sayang. Mau di sini apa mau pulang? Mau pulang katanya begitu. Tenan mau pulang, nggak penak di sini, nyaman di sini katanya. Nanti dibawa sama bude lo ke sana, ke istana, katanya begitu. Katanya nggak mau, Bi. Akhirnya apa? Ya wis, kalau memang nggak mau, kita juga ngerti sebenarnya di sana kamu nggak bakalan mau. Kamu anak baik, kamu udah selama ini jagain ibu. Ini buat hadiah katanya. Itu buat hadiah, kayak ada gendongan gede lah dibuntel begitu, dibuka isinya kotak kayu bagus ukiran, di dalamnya itu macam-macam emas, apa batu-batu yang mengkilap-mengkilap, kata Zaman itu begitu. Apa ya kalau sekarang berlian atau apa dikasih begitu. Tapi aku tidak lagi ingat sama si ini omongannya tadi loh, yang ratu yang tadi itu ngomong jangan silau sama pandangan mata. Aku mau, katanya maaf loh, aku lancang ya manggilnya bude, maaf ya bude, aku nggak mau ya. Nah nggak mau, nah anakmu, nah ya itu berarti pilihannya udah bener kalau nggak mau. Kalau mau, kalau ini kamu mau berarti kamu ikut sama aku, katanya begitu, Bi. Ini jadi misteri cerita itu, mau sama aku dibawa ke alamnya dia, apa perwadalan atau apa, tapi nggak kayak gitu. Angel di cerita ini aku bilang. Tapi setelah itu si Dodol itu dibawa ke atas kereta tadi, terus mereka berlalu, ada kereta yang buluk lagi, Bi. Itu nganterin Zaman pulang sama ibunya.
Itu tahu-tahu ngantuk lagi tidur di depan rumah. Posisinya ada duduk di bangku itu. Itu dari situ Zaman nggak mau masuk, pokoknya ngambek, Bu tolong jelasin ini apa katanya. Katanya sudah dari turun temurun kita tukang bikin dodol begitu ya. Kalau di eranya kita ini setiap tahun, maksudnya di tahun kita setiap tahun, tapi di eranya sana itu 70 tahun sekali. Dari kita harus bikin dodol ke sana. Buat apa? Ya susah dijelasin. Tapi nggak tahu ini dari zaman turun temurun. Yang jelas kamu itu kalau tadi ngambil emasnya, kamu ikut sama mereka katanya begitu. Itu dipeluk sama ibunya. Udah, memang kamu sayang sama ibu. Udah kita berdua kita jalanin lagi. Insya Allah habis ini ada pesanan lagi kok katanya begitu. Bi. Nah itu Zaman lah. Itu yang ratu-ratu itu siapa? Itu damnyangnya ini Wajan. Itu damnyangnya Wajan. Damnyangnya Wajan. Ya kamu kan itu kan berat kemarin dan nurunin. Ya pas memang harus kayak gitu. Tapi emakku dulu, buyutku ya pernah nemuin itu semua. Jadi nggak keter. Itu memang manggonnya ada di Wajan. Pantesan ngomongnya katanya tiap hari sama kalian kayak gitu. Itu perasaan emaknya ngomong kayak gitu. Di dalam itu dia ada senyum tapi sebentar doang. Akhirnya mereka masuk bawa wajannya. Lapas lagi mau ditangringin di atas, kayak ada runtukan yang jatuh loh. Kesek. Loh kok ini nggak dibersihin apa Mak? Zaman nggak merasa bungkus bersihin tadi dia merewangnya sana. Loh ini ada yang kresek-kresek apa? Buka aja. Itu tahu-tahu dibuka pada jatuh ke tanah mau dikejar sama bebek. Kirain apa upah apa itu nasi kering gitu. Tahu-tahu ada emas kecil-kecil. Tapi nggak banyak lah, cuman segini doang katanya. Itu lumayan, ini upahnya katanya begitu. Udah jangan dipikirin. Kalau bisa jangan diceritain ke siapa-siapa kejadian ini. Dan ini diceritain ke lu gitu. Ceritain. Kalah mungkin sama ini Iya. Enggak lagi itu udah cerita. Memang udah masa lampau. Dan nggak ada keturunan yang nurusin itu sih. Oke. Udah. Tapi judulnya masih tetap Kembang Tanah ya? Boleh. Kembang Tanah. Oke. Terima kasih Bro Ayong atas ceritanya yang cukup panjang. Ini udah hampir 50 menit. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah. Semoga ada sesuatu yang positif yang yang kita bisa ambil dari cerita ini ya. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.